Halo guys, welcome back to my channel, sama gue Juvilis. Jadi video kali ini gue bakal bahas gimana sih cara kita belajar saat kita macet di jalan raya. Dan kita harus pakai gigi berapa aja, kita harus cara ngeremnya gimana. Di video ini gue bakal bahas tuntas gimana sih cara kita belajar motor di jalan raya. Oke, dan buat kalian juga yang baru nemu channel ini, jangan lupa kalian cek video-video gue lainnya ya. Karena dari part 1 udah pernah gue bahas gimana sih cara kita nyalain motor, cara kita melewati belokan, melewati turunan, tanjakan, semuanya gue udah bahas di part 1, part 2, part 3 semuanya lengkap. Dan gimana sih cara kita nyimbangin motor, cara kita supaya nggak grogi, kalian langsung aja cek di playlist belajar motor dari nol. Dan di channel ini pun gue udah pernah bahas gimana sih cara kita belajar mobil, gimana cara kita belajar motor, motor manual, motor matic, motor bahkan sampai motor kopling, semuanya udah gue bahas lengkap. Oke, dan tips and trick tentang perawatan motor dan mobil langsung kalian kepoin aja, kalian cek di playlist gue. Tapi sebelum video ini mulai, jangan lupa kalian like dan subscribe dulu, karena dan kalian subscribe kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian supaya video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, yuk langsung kita belajar motornya aja. Oke guys, kita akan belajar di sini guys ya. Ini kita akan turun ke bawah ke jalan besar, dan di bawah itu di jalan besar itu agak padat ya guys ya, macet. Karena ini sore-sore guys. Oke, nah ini pertama kali kita nyalain motornya dulu guys ya. Kita onin dulu. Lalu ini kita nyalakan. Oke, ini untuk cara pengenalan motor, nyalain motor, isi bensin dan semua guys ya. Untuk cara pengenalan mengenai motor udah pernah gua bahas di part 1 ya guys ya. Buat kalian yang belum tahu gimana cara nyalain motor dan lain-lain perkenalannya, langsung kalian klik aja di atas ya guys ya. Oke, nah ini kita masuk gigi 1, kita injak ke depan ya guys ya. Nah, setelah kita masuk gigi 1, kita lihat spion aman ya guys ya. Kalau di belakang kita aman, lalu kita gas. Nah, ini kita posisinya nih. Kalian yang banyak dari kemarin yang nanyain kok kita kapan pindah ke gigi 2, ini suara mesin tuh udah kerasa ngegerung seperti ini. Lalu kita pindahkan ke gigi 2, lalu kita gas lagi. Nah, untuk cara perpindahan yang halus, kalian bisa ini kalau misalkan kalian lepas lalu kalian injak, kalian gas lagi. Kalau misalkan kalian mau pakai teknik ref matching juga bisa ya guys ya. Oke, ini tekniknya tuh yang kita menggunakan, nah seperti itu, digas lalu di gas kembali seperti itu guys. Oke, tapi kalau misalkan kalian yang belum bisa, itu nggak jadi masalah guys. Kalau misalkan yang penting perpindahannya tuh smooth dulu guys. Dan kita yang paling penting rem menggunakan rem kaki ya guys ya. Oke, ini kita kalau misalkan mau kecepatan segini, ini kan pelan ya guys ya. Nah, ini kita kecepatan cuma 30. Kita kalau mengerem gunakan rem kaki, dan kalau kita kecepatan segini kita harus pakai gigi yang rendah guys. Oke, jangan pakai gigi 4. Oke, ini kita turunkan. Ini posisinya harus dibuang sampai full ya guys ya, sampai habis. Lalu kita turunkan lagi ke gigi 2. Karena posisi segini itu pasti dia tuh kalau nggak gigi 1 gigi 2 kalau misalkan kecepatannya 10 km atau pelan seperti ini. Nah, kalau misalkan gigi 1 bisa nggak? Kok bisa, cuman kalau gigi 1 nggak enak guys, nanti bawahnya ngegerung di motornya. Jadi kita enaknya itu di gigi 2. Oke, lalu kita kalau misalkan seperti ini, hati-hati ada motor dari sebelah kanan. Nah, kita lurus ya guys. Oke, ini kita gas pelan-pelan, lalu kita pindah ke gigi 3, lalu kita gas lagi. Nah, ini kalau misalkan kalian nih belum yang baru belajar, langsung pengen bawa ke jalan, lebih baik ya kalian itu belajar di tempat-tempat biasa dulu, tempat-tempat sepi. Karena kalau misalkan kalian langsung belajar ke jalan, itu akan sangat-sangat sulit guys. Karena kan kalian harus fokus ke jalan, dan lagi kalian harus fokus ke kalian menyimbangkan motornya guys. Oke, dan itu akan sangat kesulitan. Oke, dan kita akan belok kiri guys ya, kita pakai sen. Oke, kita gas. Dan kalau udah belok kita matikan ya guys ya sennya. Jangan lupa kak, kalau misalkan kita udah belok harus langsung dimatikan guys. Oke, supaya nggak membingungkan si posisi kendaraan di belakang kita. Nah, misalkan di sini kita masuk gigi 2 ya guys ya. Kita mau ngeduluin, kita kasih jarak segini guys. Oke. Nah, kita kasih jarak segini. Lalu kita kembali lagi. Nah, kita kalau misalkan berkendara di sebelah kiri aja guys. Oke, jangan di sebelah kanan, jangan di sebelah tengah ya. Kalau misalkan kita berkendara, apalagi kalau misalkan baru-baru belajar di jalanan raya seperti ini, kita belajarnya itu di sebelah kiri guys. Kenapa? Karena yang sebelah kiri ini adalah jalur yang biasa, sedangkan yang tengah dan kanan itu untuk jalur cepat guys. Oke, jadi kalau misalkan untuk awal-awal kalian yang mau belajar motor, lebih baik di sebelah kiri dulu guys, supaya kita tuh kalau ada apa-apa, kalau kita kagok itu jadi gampang guys, langsung ke sebelah kiri, langsung menepi dan bisa langsung berhenti. Oke, nah ini kita rem. Nah, ini di depan guys, di depan tuh ada flyover dan ada ke bawah tuh ke jalanan biasa ya. Kita akan ke flyover. Nah, ini cara ngelihatnya ya. Kalau misalkan kita memposisikan motornya, kita dari sebelah sini, kita gas.
kita dari jauh-jauh itu harus ambil posisi dari sebelah kanan guys. Kenapa? Karena kalau misalkan kita mau ke atas, kita harus posisi di sebelah kanan. Kalau kita mau ke bawah, posisi di sebelah kiri. Seperti itu guys. Jangan kita dari kiri tiba-tiba langsung main nyabet ke kanan, atau kita dari kanan langsung main nyabet ke kiri. Itu akan membahayakan kita guys. Ya kalau misalkan ada apa-apa nanti bisa ditabrak sama orang lain guys. Oke, jadi ini kita gas. Ini kita posisinya sekarang 57 sampai 60 km guys. Nah, ini kita pelanin lagi ya guys ya. Oke, kalau misalkan kita berkendara, kita belajar jangan ngebut-ngebut dulu, kita bawa santai aja guys. Kita bawa pelan-pelan. Yang penting selamat sampai tujuan ya guys ya. Oke, ini kita belajar. Nah, ini kalau misalkan ada kita melewati turunan, kita remnya menggunakan rem kaki guys. Nggak apa-apa tidak menggunakan rem tangan guys. Ya karena rem kaki itu sangat-sangat aman guys. Kalau misalkan ada apa, kita baik di jalanan yang aspal, baik di jalanan yang rusak, baik di jalanan yang pasir, itu sangat-sangat aman. Kalau misalkan pakai rem kanan itu dipastikan 90% jatuh guys. Oke, jadi karena itu kan kalau misalkan kita tuh ngerem, kayak kita menggunakan rem depan, si motor itu akan slip dan akan jatuh guys. Kalau misalkan di jalanan yang berpasir, berbatuan seperti itu. Jadi kita biasakan selalu gunakan rem kaki ya guys ya kalau kita mau ngerem. Nah, kita kalau misalkan di jalan seperti ini, kita kembali lagi ke sebelah kiri. Dan buat kalian juga nih yang kemarin nanyain, kok kalau misalkan kita mau belok, posisinya di mana? Di kiri, di tengah, atau di kanan? Dan kalau misalkan kita mau lurus, posisinya di mana nih? Kalau misalkan kita mau di jalan yang seperti ini, kita berkendara di sini aja guys, oke? Nah, kalau misalkan kita di depan, misalkan kita mau U-turn atau kita mau belok kanan, kita posisinya harus di sebelah kanan. Kalau misalkan kita mau berbelok sebelah kiri, kita posisinya harus di sebelah kiri guys, di sebelah sini. Oke, dan kita kalau misalkan kita mau lurus, kita posisinya di tengah seperti itu guys, supaya kita tidak membahayakan orang lain. Jadi kalau misalkan kita mau belok, posisinya itu harus dari kiri, dan kalau misalkan kita mau berbelok ke kanan, posisinya dari kanan seperti itu guys. Oke, nah ini kalau misalkan kita posisi seperti ini, kita sesuaikan motor kita ya sama si kondisi jalannya guys. Oke, kalau ini kan agak padat ya guys ya, agak padat dan macet. Jadi kita pelan-pelan aja. Oke, dan misalkan nih di depan kita mau belok kanan guys, kita pakai sen dari sini guys. Oke, kita jauh-jauh pakai sen supaya orang di depan tahu guys. Oke, nah kita pakai sen. Nah, kita posisikan motor kita langsung ke sebelah kanan guys. Oke, jangan kita dari tengah langsung ke kanan. Dan ini kita belok ya guys ya. Ini kita gas pelan-pelan, kita matikan lagi sennya. Baru kita jalan di sebelah sini aja guys. Oke, kita gas. Nah, kalau misalkan kita nih di jalan seperti ini, kita motor depan itu lama, atau kita mau, biasanya kan kalau misalkan kita berkendara itu kan pengennya tuh ya lebih cepat ya guys ya. Kalau misalkan ngelihat motor atau mobil di depan kita tuh lama, ya emang nggak apa-apa kita nyalip, cuman jangan juga nyalipnya tuh zigzag seperti itu, membahayakan guys. Oke, nih kita lihat kasih jarak segini, lalu kita gas lagi. Nah, kita posisinya ini di sebelah kiri aja guys. Oke, jangan ngebut-ngebut. 40 km ini udah cukup guys. Oke, udah cukup kencang. Nah, ini kita gas. Posisinya ini kita gigi 3 guys. Oke, nah ini kalian yang kemarin nanya, ini kok posisinya gigi berapa aja kalau misalkan kita berkendara? Kalau misalkan konstan seperti ini 30, 40, ini kita di gigi 3 nggak masalah guys. Tapi kalau misalkan kita posisinya di kecepatan 40 seperti ini, kita pakai gigi 2, ini motor akan ngegerung guys. Ini akan gue contohkan guys, kita turun ke gigi 2. Nah, ini motor tuh akan benar-benar ngegerung banget ya. Nah, ini tuh kita harus pindah ke gigi 3 guys. Nah, ini kan motor tuh kerasa yang seperti ini, kita harus pindah ke gigi 3. Nah, kalau misalkan kita pakai gigi 4 jangan, karena kalau misalkan kita pakai gigi 4, motor itu akan berat guys. Ini akan gue contohkan ya, kita pakai gigi 4. Nah, motor itu akan berat guys. Kerasa waktu kita gas itu motor itu berat. Jadi kita turunkan lagi ke gigi 3. Nah, hati-hati kalau ada seperti ini. Dan kalau ada belokan, kita hati-hati guys ya, jangan terlalu mepet ke tengah, nanti ada motor atau ada mobil. Oke guys, nah belokan lagi, kita pelan-pelan, kita rem ya guys ya. Remnya harus menggunakan rem kaki guys. Ingat, remnya rem kaki itu adalah rem belakang ya guys ya. Nah, hati-hati kalau ada seperti ini, kita rem, kasih, nah kita gas lagi. Kalau seperti ini kita turunkan ke gigi 2. Kalau misalkan kita paksakan di gigi 3, nanti motornya itu berat guys ya. Nah, kalau misalkan ada seperti tadi, tiba-tiba ada orang menyeberang, kasih dulu aja guys. Kenapa? Kalau misalkan kita nggak kasih, nanti misalkan si orangnya itu tiba-tiba nyelonong, kita bakal kena guys.
Oke, kita bakal tabrakan. Jadi kita kalau misalkan ada seperti itu, kita rem, kita kasih dulu aja orang lain lewat, lalu kita gas lagi. Seperti itu guys. Oke, kita ngalah aja lebih baik. Kita udah gigi 2. Ini kan kerasa nih, motor tuh udah ngegerung. Nah tapi kan berhubung di depan belokan, jadi kita jangan naik ke gigi 3 guys. Oke, kita gas lagi. Nah posisi gini, kita naik ke gigi 3, gas lagi. Si motor tuh bener-bener kerasa saat kita tuh mau pindah gigi. Kalau misalkan si motor tuh udah minta naik gitu ya guys, kerasa si motor tuh udah ngung. Nah itu tuh tandanya kita harus pindah gigi. Kalau misalkan kita belum ada feelingnya, ya kita bisa patokannya dari sini guys. Oke, kalau misalkan kita 30, 20, 30 itu kita bisa pindah ke gigi 3. Nah kalau seperti itu kita rem ya guys ya. Hati-hati, jangan terlalu mepet sama mobil depan. Kita pindahkan ke gigi 1, lalu kita gas kembali. Nah di sini masuk ke gigi 2. Kalau misalkan ada motor atau apa yang ngerem mendadak, itu kalian harus benar-benar standby si rem kakinya guys ya, supaya kita nggak tiba-tiba naik ke rem depan dan nanti akan tergelincir guys. Oke, dan ini kita posisinya di sebelah kiri aja guys. Kita gigi 2, masuk ke gigi 3. Untuk sebagian besar motor itu tuh kita tuh kalau di jalanan seperti ini, di jalanan yang lurus, ini kita gigi 3 itu di 30 km guys. Tapi ini kan setiap motor tuh beda-beda guys, nggak semua motor tuh sama. Dan kalau kondisi jalan kan juga ini ya guys ya, sangat-sangat berdampak ya. Kalau misalkan kita kondisinya lurus, kita si giginya ini misalkan ini 20 km kita pakai gigi 2, tapi kalau misalkan kita menanjak itu 20 km itu kita masih pakai gigi 1, seperti itu guys. Dan kalau misalkan kita mau menurun itu juga sama. Kalau misalkan turunannya curam, kita juga sama, wajib pakai gigi 1, tidak boleh pakai gigi 2 guys, supaya ada engine brake saat kita tuh turun. Jadi si mesin itu menahan si putaran mesin ya. Jadi kita tuh si mesin membantu kinerja remnya, jadi supaya enggak dibebani. Karena kan kalau misalkan jalanan turun seperti itu, kita menggunakan rem terus kan lama-lama rem tuh diinjak terus, itu bakal kebakar guys. Jadi kalau misalkan kita ada engine brake, nah si mesin itu membantu kinerja rem supaya si motor itu tidak terlalu nyelonong, seperti itu guys. Ini kita posisi gigi 2, kita naik ke gigi 3, lalu kita gas lagi. Nah kita pelan-pelan ya guys. Kalau misalkan kondisi ini macet ya guys ya, agak padat, kita pelan-pelan. Nah di depan guys, nah ini di depan kita akan lurus ya guys ya. Nah kalau misalkan itu kan ada perempatan, kalau misalkan kita nih posisinya di mana nih, kita harus benar-benar di tengah guys, nggak boleh di kanan atau di kiri. Karena kalau misalkan kita berada di sini, ini untuk jalur belok ke kanan, dan kita posisinya ini di tengah aja guys. Oke, kita posisinya di sini. Kita turunkan gigi 1 ya guys ya, kita tunggu si lampu stopannya. Ini kalau misalkan kita berkendara pelan-pelan ya guys. Oke, nah ini kita gas, kita sesuaikan ya guys ya. Oke, misalkan nih kita mau menyalip ya guys ya. Nah ini kalau misalkan posisinya segini, kita mau menyalip satu mobil, harus langsung kembali ke tengah guys. Nah ke sini ke tengah, jangan kita langsung di sebelah kanan terus, karena kalau misalkan kita di sebelah kanan terus nanti akan ngagokin guys kalau misalkan orang lain mau berbelok lurus atau ke kanan ya guys ya. Oke, jadi kita posisinya di tengah aja. Lalu kita gas. Nah, di sini kita pelan-pelan. Nah, kita gas. Nah, kalau misalkan udah 20, kita bisa pindahkan ke gigi 2. Lalu kita gas lagi. Nah, tapi kalian kalau misalkan ngelihat gitu ya, kalian kalau pas belajar motor jangan patokannya ini 20 km pindah, nggak seperti itu ya guys ya. Oke, kalian rasakan pakai feeling si posisi motornya. Kalau misalkan udah ngegerung, udah dia minta untuk naik gigi baru, nah seperti ini kan dia udah minta nih baru pindah, seperti itu guys. Karena jangan kalian waktu belajar itu patokannya tuh pokoknya 20 km pindah, 30 km pindah, enggak seperti itu guys. Karena kan setiap motor itu beda-beda guys si kinerja mesinnya ya guys ya, dan juga posisi jalan itu sangat mempengaruhi. Oke, nah ini kalau misalkan posisi seperti ini kita gas tuh bakal berat banget ya guys ya, kadangnya ya guys ya. Nah seperti ini guys, itu tuh tandanya apa? Kita tuh harus turun gigi guys. Oke, kita turunkan ke gigi 2, lalu kita gas lagi. Nah ini kan kalau misalkan gigi 2 kan dia enteng seperti itu guys. Tapi kita jangan juga pakai gigi 1. Kalau pakai gigi 1 motor bakal ngegaung-gaung seperti itu guys. Oke, ini kita gas. Nah
Kalau kita mau menyalip, kita kasih awahan ya guys ya, kita kasih jarak yang cukup besar, jangan terlalu mepet sama motor samping. Karena kalau misalkan dianya tiba-tiba belok, kita bakal kena guys. Nah, kita kalau mau menyalip, masuk ke gigi 3, kita gas lagi. Nah, di depan kalau misalkan ada pertigaan seperti itu, kita tentukan nih, kalau misalkan kita mau lurus, kita posisinya di sini. Kalau misalkan kita mau belok, nah seperti itu guys, kita posisinya di sebelah kanan, supaya orang di belakang kita tuh tahu. Nah, di sini kita gas, kita rem ya guys ya, pelan-pelan. Nah, kita turunkan ke gigi 2, kita gas lagi. Nah, kalau jalanan seperti ini jangan menyalip guys. Ini kan jalannya itu kecil ya guys ya. Ini untuk satu mobil, jadi papasan ya guys ya. Untuk ke sana satu mobil, ke sini satu mobil, karena di pinggir-pinggirnya ini banyak yang parkir. Jadi kita jangan nyalip-nyalip di jalanan yang seperti ini. Oke, ini kita sabar aja, pelan-pelan di belakang mobil. Yang penting selamat guys. Oke, yang penting aman, kita sampai ke tujuan. Nah, seperti itu guys. Kalau misalkan kalian ya guys ya pengen nanya, pengen apa, misalkan kalian ada kendala di jalan itu, mau nyalipnya atau susah, atau kalian mau ngeremnya itu susah, atau pindah giginya susah, langsung kalian komen aja langsung ya guys ya di bawah, supaya secepatnya, sedetail-detailnya bakal gue langsung jawab guys. Oke, nah kalau misalkan jalan seperti ini, kita pelan, kita turunkan ke gigi 2 ya guys ya. Oke, lalu kita gas lagi. Ingat ya guys ya, saat kita turun gigi nggak boleh digas guys. Ini kemarin banyak banget yang nanya, kok kalau misalkan turun gigi itu boleh nggak sambil digas, atau digasnya sedikit. Itu gasnya harus benar-benar dibuang guys, nggak boleh gasnya masih diisi sedikit langsung pindah gigi. Itu akan merusak si motor kita ya guys ya. Oke, jadi kita harus benar-benar dibuang sampai habis guys. Oke, ini kalau misalkan pelan-pelan. Nah, ini kita jangan terlalu mepet ya guys ya. Dengan motor samping kita jaga jarak. Nah, kita posisinya gigi 2. Nah, kita di sini udah cukup guys. Jadi kita cari celah yang kosong, supaya kalau misalkan ada kita kagok atau gimana, nggak bakal nabrak guys. Oke, ini kita gas. Nah, kita lihat ya guys ya, kalau kita mau ke kanan, ini kita lihat di kanan ini kosong ya guys ya. Lalu kita gas lagi. Seperti itu guys. Jangan kita langsung main nyelonong saat kita mau belok. Nah, seperti itu guys. Oke guys, seperti itu ya guys ya, cara kita belajar di jalanan macet. Semangat terus buat kalian nih. Kalau misalkan kalian dari kemarin nggak bisa susah apa, kalian takut, grogi, itu kalian harus terus belajar guys. Oke, pasti bisa kok. Semua umur kalian pasti bisa. Oke, nah kalau misalkan kita mau berhenti, kita pastikan menggunakan rem kaki ya guys ya, dan kita turunkan ke gigi 1. Kalau kita mau matikan, kita wajib masukin ke gigi N ya guys ya. Baru kalau dari gigi N kita matikan. Oke guys, seperti itu guys ya. Oke guys, sekian dulu videonya. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau kalian ada pertanyaan, langsung kalian komen di bawah ya. Dan kalau kalian ada saran atau masukan atau apapun itu, langsung kalian komen di bawah. Dan kalau kalian pengen request video apa, pengen dibikinin video apa, langsung kalian komen di bawah ya. Dan request kalian yang terbanyak bakal gue bikinin videonya. Oke, dan jangan lupa juga buat kalian yang belum like dan subscribe, kalian subscribe dulu, karena dan kalian subscribe kalau udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol lonceng supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian ya, supaya video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, see you in next video, bye bye.